misalnya si A itu menikah dengan si B dan B itu punya adik namanya C, C itu haram dinikahi. Namun haramnya A menikah dengan C apabila si A masih menjalin hubungan pernikahan dengan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sahabat Casirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Fathul Qorib makna pesantren sampai kepada pembahasan perkara yang dapat membatalkan wudhu bagian yang ketiga, yaitu tersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan. Mudah-mudahan kajian kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Casirat yang kami hormati, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian kita perkara yang dapat membatalkan wudhu yang nomor 4, tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u utawi kakapi papat iku lamsur rajuli kepu'i wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnamiyatah kang weneh ghairul mahrami kang saliyane mahram alau maitatan halesenejan mati atau mayit anane mar'ah. Wal muradu utawi kang dikarepaken bir rajuli kelawan lafal ar-rajuli wal mar'ati lan lafal al mar'ati iku zakarun wong lanang wa unsa lan wong wadon balago kang tumeka karuni sapa zakarun wa unsa haddas syahwati ing pelanggerani syahwat urfan ing dalam lumrai. Sahabat Casirat yang kami hormati, perkara yang dapat membatalkan wudhu yang nomor 4 yaitu tersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan lain yang bukan mahram. Maka tersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu dapat membatalkan terhadap wudhu. Baik bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu disengaja ataupun tidak, tetap dapat membatalkan terhadap wudhu. Mungkin perlu kami pertegas di sini, sahabat Casirat yang kami hormati, bahwa yang membatalkan terhadap wudhu itu tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Tidak melihat apakah tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan itu disertai syahwat atau tidak. Pokoknya tersentuh, karena kita ngaji fikih Syafi'iyah ya. Pokoknya kulit laki-laki itu tersentuh dengan kulit perempuan yang bukan mahram, maka itu dapat membatalkan terhadap wudhu. Berbeda dengan kulit atau dikecualikan dengan kulit, ada bagian-bagian tertentu apabila laki-laki dan perempuan tersentuh dalam bagian itu tidak membatalkan wudhu. Di antaranya misalnya adalah rambut. Apabila ada wanita menyentuh rambutnya laki-laki yang bukan mahram, laki-laki lain bukan mahram, itu tidak membatalkan terhadap wudhu mereka berdua. Kemudian juga ada gigi. Misal ada orang punya gigi lumayan besar begitu, kemudian disentuh oleh yang bukan mahram, beda lawan jenis disentuh, maka menyentuh gigi itu tidak dapat membatalkan wudhu. Kemudian yang terakhir, kuku. Nah, kuku juga tidak dapat membatalkan terhadap wudhunya seseorang apabila bersentuhan. Maka dalam hal ini kami ingin menyimpulkan bahwa tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan terhadap wudhu mereka berdua, baik disengaja atau tidak, baik disertai syahwat ataupun tidak. Kecuali yang disentuh itu bagian rambut, bagian gigi,
dan juga bagian kuku, itu tidak membatalkan wudu. Lebih lanjut di sini musannif mempertegas kepada kita, walau maitatan, meskipun salah satu di antara dua yang tersentuh itu meninggal, mayat sudah jenazah, misalnya ada laki-laki menyentuh mayatnya perempuan padahal bukan mahramnya, maka itu hukumnya juga membatalkan terhadap wudu si laki-laki itu. Untuk yang sudah meninggal itu tidak perlu diwudui ulang. Atau perempuan menyentuh mayatnya orang laki-laki lain misalnya yang bukan mahram, juga membatalkan terhadap wudu. Wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakarun wa untha balagha hatta syahwati. Yang dimaksud dengan kata-kata rajul dan mar'ah, karena kalau disebut rajul dan mar'ah itu seolah-olah mengatakan laki-laki yang sudah dewasa dan perempuan yang sudah dewasa, yang keduanya mencapai syahwat, yang keduanya mencapai masa balik, seolah-olah seperti itu, padahal tidak. Yang dimaksud dengan rajul dan mar'ah itu adalah laki-laki dan perempuan yang telah mencapai batasan umumnya sudah disyahwati. Seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Jadi tidak harus sudah balik, tidak harus saya misalnya menyentuh perempuan yang sudah balik batal, kemudian yang tidak balik tidak batal, tidak begitu. Yang penting perempuan itu perempuan lain bukan mahram, kemudian dia sudah mencapai umumnya itu disyahwati, maka itu sudah mendapat membatalkan terhadap wudu. Itulah yang dimaksud dengan wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakarun wa untha, yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai batasan biasanya disyahwati. Di sini musannif lebih jelas, atau di dalam Hasyiah Al-Bajuri diperjelas di sini yang dimaksud dengan mencapai batasan disyahwati itu seperti apa. Kalau laki-laki intisyarud dzakar biasanya, sedangkan kalau perempuan ada kecondongan hati kepada laki-laki tersebut, kepada anak laki-laki tersebut. Maka jika seperti itu sudah dapat membatalkan terhadap wudu. Contohnya seperti ini, misalnya ada anak berusia 5 tahun tetapi cepat besar, jandeng madhura itu curbuh, postur tubuhnya itu tidak seperti anak usia umur 5 tahun umumnya. Dia lumayan agak besar, yang misalnya ada perempuan yang dekat-dekat dengan dirinya, kemungkinan besar itu terjadi syahwat, maka itu sudah termasuk membatalkan terhadap wudu meskipun umurnya masih 5 tahun. Seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Oke, kita lanjutkan. Wal muradu utawi kang dikarepaken bil mahrami kelawan lafal al mahram iku man wong haruma kang haram opo nikahuha nikah ingman li ajli nasabin krono arah-arahi nasab, au rodoin utawa persusuan, au musaharatin utawa perbesanan. Yang dimaksud dengan mahram yaitu wanita yang haram dinikahi baik sebab nasab atau sebab persusuan atau sebab perbesanan, seperti itu. Artinya seperti apa? Tadi disampaikan oleh musannif bahwasanya tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu dapat membatalkan terhadap wudu. Sekarang makanya musannif menjelaskan kepada kita siapa yang dimaksud mahram. Adalah wanita yang haram dinikahi baik karena ada jalur nasab atau persusuan atau perbesanan. Misalnya seperti di sini dijelaskan ibu. Ibu adalah wanita yang haram dinikahi oleh anaknya. Maka apabila ada seorang anak menyentuh kulit ibu itu tidak membatalkan terhadap wudu. Itu yang dimaksud dengan haram sebab nasab atau saudara kandung, itu juga tidak membatalkan terhadap wudu. Atau bukan ibu kandung, bukan saudara kandung, tetapi ibu dan saudara persusuan. Misalnya ada A, anaknya si B, ketika lahir si A tadi menyusu kepada si C, sedangkan C punya anak D, misalnya seperti itu. Maka
si A tadi menyentuh C yang merupakan ibu susuannya itu tidak membatalkan terhadap wudhu, juga haram dinikah karena beliau yang menyusui. Kemudian anaknya si C yaitu D tidak membatalkan wudhu apabila disentuh oleh A tadi, karena D itu adalah saudaranya si A dalam persusuan. Seperti itu sahabat Jasirot yang kami hormati. Kira-kira gambaran singkat tentang haruman nikahuha di ajli nasabin aw radha'in atau musahharatin. Terjadinya kemahroman itu karena tidak mempunyai hubungan darah, tidak mempunyai hubungan pernasaban, namun karena dilangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sehingga muncul apalah yang disebut dengan perbesanan di dalam bahasa kita. Jadi perbesanan. Maka yang dimaksud dengan musyawarah di sini adalah orang yang haram dinikahi sebab perbesanan. Seperti contohnya adalah ibu mertua, ibunya istri. Ibunya istri tidak boleh dinikahi seperti itu, karena ibunya istri itu adalah seorang mahram yang haram dinikahi. Menyentuh mertua itu tidak membatalkan terhadap wudhu. Namun ada juga yang haram dinikahi tetapi membatalkan wudhu, yaitu adik ipar atau kakak ipar. Haramnya menikahi adik ipar dengan kakak ipar itu atau kakak ipar itu karena tidak boleh dikumpulkan dua saudara di dalam satu suami, itu tidak boleh. Maka ketika misalnya si A itu menikah dengan si B dan B itu punya adik namanya C itu haram dinikahi. Namun haramnya A menikah dengan C apabila si A masih menjalin hubungan pernikahan dengan B. Apabila si A mentalak si B misalnya, kemudian si B sudah tercerai, maka boleh si A itu menikahi si C yang merupakan saudara mantan istrinya itu. Tetapi kalau si B masih menjadi status istri si A, si C haram dinikahi. Itulah yang disebut dengan mahram gairu mu'abbad, bukan mu'abbad, seperti itu sahabat Jasirot yang kami hormati. Tetapi kalau mertua, misalnya si A menikah dengan si B, punya mertua si C, meskipun si A statusnya kemudian hari bercerai dengan si B, tetap si A itu haram menikahi si C yang statusnya ibu mertuanya dulu. Meskipun sudah berpisah, tetap si C itu haram dinikahi oleh si A. Kira-kira seperti itu gambaran singkat tentang mahram. Insya Allah akan kita bahas nanti pada pembahasan mahram di dalam pembahasan tentang nikah. Wa qauluhu utawi dawi musannif min ghairi hailin saking tanpa aling-aling, iku yukhriju ngetokaken apa qauluhu apa ma perkara laukana lamun ono iku hunaka ing dalem mengkono panggonan apa hailun aling-aling, fala naqdah moko ora batalaken wudu hena idin rikala iki kana hunaka hailun. Kemudian yang perlu kami jelaskan juga, atau yang dijelaskan oleh musannif maksud saya adalah tidak adanya penghalang antara kulit laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau ada penghalang seperti kain, misalnya ada perempuan menyentuh misalnya ke kita padahal ada penghalang kain, maka itu tidak membatalkan terhadap wudhu, karena itu bukan termasuk kategori menyentuh. Seperti itu sahabat Jasirot yang kami hormati, kira-kira pembahasan tentang tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang dapat membatalkan terhadap wudhu. Istri seperti bagaimana? Istri itu adalah wanita yang boleh kita nikahi. Tentu istri masuk dalam kategori ajnabiyah, yaitu perempuan yang lain yang menyentuh istri dapat juga membatalkan terhadap wudhu. Dan kita hari ini sedang membahas tentang fikih syafi'iyah, makanya kami tidak mau masuk di dalam perbedaan tentang membatalkan wudhu antar mazhab, karena kita sudah komitmen di awal bahwa yang akan kita kaji ini adalah kitab Fathul Qorib, yang itu kitab yang bermazhab Imam Syafi'i. Jadi yang dikaji di sini adalah fikih-fikih Syafi'iyah. Seperti itu sahabat Jasirot yang kami hormati. Baik, kita lanjutkan. Wal khamisu utawi kang kaping 5
Wa huwa utawi al khamis iku akhirun nawakidi, akhire pira-pira perkara kang batalaken wudu, iku masu farjil adamiyyi demi farjine anak Adam, bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek, min nafsihi saking awak dhewe ne anak adami, dzakaron au unta iku lanang anane adami au unta utawa wong wadon, sagiran iku cilik anane adami au kabiron utawa gede, hayyan iku urip anane adami atau farjil adami boleh, au maitan utawa mati. Baik, kita terjemah terlebih dahulu sahabat sirat yang kami hormati, bahwa perkara yang dapat membatalkan wudu nomor 5 ini adalah pembahasan terakhir dari hal-hal yang dapat membatalkan wudu, yaitu memegang kemaluan anak Adam dengan menggunakan telapak tangan, baik kemaluan sendiri atau kemaluannya orang lain, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang disentuh itu kemaluannya anak kecil ataupun dewasa, juga membatalkan terhadap wudu, baik yang disentuh itu kemaluannya orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal, juga dapat membatalkan terhadap wudu. Mungkin yang perlu kami pertegas di sini adalah perbedaan antara lamsu dengan massuh. Kalau tadi lamsu tersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan, kalau sekarang massuh memegang kemaluan, seperti itu. Apa yang membedakan antara lamsu dengan massuh? Tentu berbeda sahabat Cak Sirat yang kami hormati. Kalau lamsu itu tidak mungkin terjadi sendiri, harus 2 orang minimal kalau menyentuh, kalau tersentuh. Kalau massuh boleh terjadi, bisa terjadi pada seseorang, 1 orang, seperti saya bisa memegang kemaluan dan itu membatalkan terhadap wudu. Tapi kalau lamsu tidak bisa, seperti itu. Kemudian kalau lamsu itu harus lawan jenis, begitu ya. Kalau lamsu harus lawan jenis, massu tidak harus lawan jenis, seperti itu sahabat Cak Sirat. Jadi ketika ada laki-laki memegang kemaluan laki-laki, itu membatalkan terhadap wudu juga. Jadi tidak harus lawan jenis. Kalau lamsu itu harus lawan jenis. Kalau sama laki-laki tersentuh itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau massu farjil adami itu tidak harus lawan jenis, boleh laki-laki sama laki-laki, itu membatalkan terhadap wudu. Kemudian berikutnya yang membedakan antara lamsu dengan massu, karena di sini tadi di awal untuk yang keempat itu musonif pakai redaksi lamsu, sedangkan yang kelima musonif menggunakan redaksi massuh. Maka perlu kami jelaskan juga di sini, karena di dalam Hasyiah Al-Bajuri juga dijelaskan. Kalau massuh itu harus menggunakan telapak tangan yang dapat membatalkan wudu, sedangkan lamsuh tidak harus telapak tangan, boleh bagian kulit mana saja. Seperti itu sahabat Cak Sirat, kira-kira beberapa perbedaan yang bisa kami sampaikan di dalam pertemuan ini antara massuh dengan lamsuh. Untuk lebih jelasnya, panjenengan jika ingin mengecek apa yang membedakan antara lamsu dengan massuh, bisa kalian cek di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ini, halaman 70 juz awal. Itu lebih jelas dan lebih detail pembahasannya. Min nafsihi wa ghairihi, baik laki-laki maupun baik yang disentuh itu farjinya sendiri atau farjinya orang lain dapat membatalkan wudu, baik yang disentuh itu farjinya perempuan atau laki-laki juga dapat membatalkan wudu, baik yang disentuh itu farjinya anak kecil masih bayi misalnya, dipegang kemaluannya juga membatalkan wudu terhadap yang memegang, atau sudah dewasa, tentu kalau kecil sudah membatalkan apalagi dewasa, baik hidup maupun mati tetap membatalkan terhadap wudu. Kenapa musannif di sini mengatakan massu farjil adami? Ada kata-kata adami, ada kata-kata manusia, untuk mengecualikan kepada kita bahwa tidak membatalkan terhadap wudu seseorang apabila memegang kemaluan daripada hewan. Misalnya kita memegang kemaluan hewan, misalnya disuruh merawat hewan, ketepatan
merawat bagian kemaluannya tanpa ada aling-aling, tanpa ada tirai, tanpa ada tabir, maka menyentuh kemaluan hewan itu tidak membatalkan terhadap wudu. Seperti itu sahabat Jasyirat yang kami hormati, kira-kira pembahasan tentang massu farjil adami yang mungkin perlu kita bahas seperti itu. Untuk sahabat Jasyirat yang ingin memahami lebih detail mana yang dimaksud dengan farji adam, baik untuk laki-laki ataupun perempuan, kalau ingin mengetahui lebih detail bisa sampean lihat juga di dalam Hasyiah Al-Bajuri halaman 70 juz 1 seperti itu. Kami tidak mau menjelaskan lebih detail tentang itu. Intinya menyentuh kemaluan laki-laki dan perempuan, laki-laki atau memegang kemaluan laki-laki ataupun perempuan itu dapat membatalkan terhadap wudu. Kira-kira seperti itu. Wa lafdul adami utawi lafal adami iku sakitun kukur fi ba'di nusakhil matni ing dalam setengah pira-pira tulodo matan. Lafal adami itu di dalam beberapa tulisan itu tidak dijumpai, artinya tidak ada. Wa masuhal qati duburihi utawi demek bunder-bunderani tubure anak Adam, ail adami tegese anak Adam iku yungkidu batalaken opo masu halqati duburihi alal qaulil jadidi miturut ingatasi qaul jadid, wa alal qadimi dan miturut ingatasi qaul qadim iku la yungkidu orang batalaken opo mas iku la yungkidu orang batalaken opo masul halqati. Artinya menyentuh lubang dubur, di dalam lubang itu ada, sebelum jalan tembus itu ada bundaran seperti itu kecil, itu menurut qaul jadid itu membatalkan juga terhadap wudu. Memegang dengan telapak tangan, dengan tangan bagian dalam telapak tangan maksudnya kepada dubur bagian halqah yang dalam itu membatalkan terhadap wudu sahabat Jasyirat. Menurut qaul jadid, kita tahu Imam Syafi'i itu mempunyai dua qaul, ada yang disebut dengan qaul jadid, ada yang disebut dengan qaul qadim. Menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i, menyentuh halqati duburihi, memegang halqati duburihi dengan menggunakan batnul kaf itu membatalkan terhadap wudu, sedangkan menurut qaul qadim tidak membatalkan terhadap wudu. Wal muradu utawi kang dimaksud biha kelawan halqah iku multaqal manfadhi kon tetemuni bolongan tembus. Jadi yang dimaksud dengan halqah itu adalah tempat bertemunya lubang yang ada di dalam dubur manusia. Ya, lubang yang agak melingkar sedikit itu maksudnya sahabat Jasyirat yang kami hormati. Wal wabatnul kafi lan kelawan batnul kafi iku arrohatu telapak tangan, artinya wal muradu bi batnil kafi ma'abutunil asabi'i semertani cerune pira-pira triji. Yang dimaksud dengan batnul kafi tadi disampaikan di awal bahwa memegang kemaluan dengan batnul kafi itu membatalkan terhadap wudu. Apa yang dimaksud dengan batnul kafi? Yaitu telapak tangan beserta bagian dalam dari jari-jari. Jadi ini bagian ini sahabat Jasyirat yang kami hormati. Tapi lebih jelasnya kita lanjutkan kajiannya. Wa kharajalan kecopo bi batnil kafi kelawan batnil kafi apa zahiruhu jabane kaf wa harfuhu lan pinggiri kaf wa ru'usul asabi'i lan pucuke pira-pira triji wa ma bainaha lan kelawan perkara bainaha kan tetep ing antarane asabi fala naktomoko ora batalaken wudu bidzalika kelawan mengkono zahiruhu wa harfuhu ila akhirih ai ba'da tahammuli tegese sausine nekan al yasiri kang setiti. Artinya yang dimaksud dengan batnul kafi yaitu adalah telapak tangan seperti itu sahabat. Bagian ini
Kemudian yang termasuk batnul kafi adalah bagian dalam daripada jari-jari. Jadi ini itu masuk batnul kafi. Dan tidak masuk daripada batnul kafi yaitu zahirnya, apabila kita menyentuh kemaluan dengan ini itu tidak membatalkan wudu dengan zahirul kaf, atau dengan pinggirannya yang ini tidak membatalkan terhadap wudu juga karena ini bukan batnul kaf. Sedangkan yang membatalkan wudu itu adalah batnul kafi. Kemudian dikecualikan juga menyentuh dengan pucuknya atau ujungnya jari-jari, seperti tersentuh kemaluan dengan ini, sahabat Jasirat, dengan ini ujungnya ini juga tidak membatalkan wudu karena ujungnya itu bukan batnul kaf. Kemudian yang terakhir, menyentuh kemaluan dengan di antara jari-jari, antara ini itu tidak membatalkan wudu. Yang bagian yang keluar lah, bukan yang masuk ke dalam, itu tidak membatalkan wudu karena ini di antaranya jari-jari yang bagian keluar ini bukan masuk kategori batnul kaf. Kalau Anda ingin mempraktekkan mana yang masuk batnul kaf, tinggal kalian tekan seperti ini, itu yang dimaksud dengan ba'dat tahammulil yasir. Maaf saya percepat ya karena mungkin agak lama ini sudah. Ditekan seperti ini, yang kelihatan itu tidak membatalkan wudu, sedangkan yang tidak kelihatan itu membatalkan wudu apabila kita menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan bagian yang tidak kelihatan ini. Kalau kita praktekkan seperti itu, sahabat Jasirat yang kami hormati, mungkin itu penjelasan tentang perkara yang dapat membatalkan terhadap wudu. Bagian yang ketiga yaitu menyentuh kulit laki-laki dan perempuan, kemudian memegang kemaluan dan juga memegang halqati duburihi. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.